Itu sudah pembahasan najis. Kalau najis mughalladhah kan tadi itu kan 7 kali. Kemudian kalau najis muaffafah cukup dipercikkan. Kemudian najis mutawassit itu dengan cara dihilangkan ainun najasah. Ainun najasahnya kalau dia itu berupa najis ainiyah. Kalau dia berupa najis hukmiyah cukup disiram. Cukup disiram saja. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Tabi Muslim Midin semua musnillah mu'alif hadal kitab Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri semua musnillah Syekhna Kajirin semua arifin semua musnillah Kajirin semua arifin semua musnillah Kajirin semua musnillah kita firman Allah semua musnillah Kajirin Allah najm semua musnillah semua musnillah semua musnillah Kajirin semua musnillah Kajirin semua musnillah jami' masyaihina wa jami' masyaihim syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita kemarin sampai bab najis ya, Mas. Sebelum kita membacakan bab najis ini, saya ingin mengutip perkataan Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Mauqidah. Beliau mengatakan man talabal ilma lil akhirati kasahul ilma wa khasha'a lillahi wastakana wa tawaddu'a wa man talabahu lid dunya takabbara bihi wa takatsara wa tajabbara wasdara bil muslimin al amma. Beliau mengatakan dalam kitabnya, yakni kitab Al-Muqidah, siapa yang belajar ilmu untuk tujuan akhirat, maka ilmu tersebut akan membuatnya serasa tidak memiliki apa-apa, menjadikan dirinya itu khusyuk, tenang dan tawadhu. Dan barang siapa yang belajar ilmu untuk tujuan duniawi, akan menjadikannya sombong, berlagak kuasa, menganggap orang lain lebih hina darinya. Semoga kita semuanya dihindarkan dari itu semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun najasati hada kitabun najasati artinya hada adapun ini kitabun najasati ialah menjelaskan tentang najis-najis. Apa itu najis? An najasatu lugatan al mustaqdaru wa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhata sholati haitsu la murakhisu. Najis itu secara bahasa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Intinya sesuatu yang menjijikkan itu disebut najis. Itu secara bahasa. Namun berbeda halnya dengan pengertian najis secara syariat. Pengertian najis secara syariat itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang mana hal itu dapat mencegah terhadap kesahan sholat. Haitsu la murakhisu, sekiranya tidak ada toleransi. Beda halnya dengan kasus misal ada orang terkena penyakit lumpuh dia. Orangnya dia lumpuh, kemudian kalau kalau orang lumpuh itu kan pipis di tempatnya, pempesnya. Kemudian kalau semisal orang tersebut hadas, kemudian dia ambil wudhu, sedangkan dalam kondisi dirinya itu terdapat najis, wudhunya itu sah apa enggak? Maka wudhunya itu adalah sah. Kenapa? Karena dia ada rukhsah di sana. Bedanya dengan kita yang orang biasa itu kan orang-orang yang sehat-sehat saja. Kalau kita itu la murakhisu, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan karena kita itu sanggup untuk menghilangkan najis tersebut. Bagaimana sekarang kasusnya kalau semisal ada orang yang seperti demikian, ada orang lumpuh. Ini pernah terjadi juga. Orang nanya kepada saya, orang tuanya itu dia itu lumpuh, nggak bisa jalan. Kemudian berak, kemudian buang air lah, intinya buang air kecil dan buang air besar itu di tempatnya, pakai pempes dia. Nah, untuk membawa dia untuk ke jeding itu masyaqah tuh, berat bagi dia. Bukannya berat ya, karena itu terus menerus keluarnya. Jadi untuk tiap waktu itu bagaimana kalau dia mau sholat? Saya bilang dia itu tetap sholat meskipun pada dirinya itu terdapat najis. Diwudui sebisanya. Kalau nggak bisa diwudui pakai air, menggunakan tayamum.
Kemudian bagaimana status sholatnya yang dilakukan? Sholatnya itu tetap tetap sah ya, tapi karena lihurmatil waktu. Jadi kalau semisal Allah menghendaki dia itu sehat pada suatu saat, semisal dia itu sehat kembali dan normal, maka orang itu di mengkodok sholat yang dia lakukan pada waktu sakit itu. Kenapa? Ada rukhsah bagi dia. Kalau bagi kita tak boleh. Misal masalwi misalnya nih. Masalwi apa namanya? Berak itu. Semisal ini. Wudhu dia, sholat, kemudian ternyata pas sholat ternyata sorry contoh aja nih mas, maksudnya contoh saja, ternyata kok ada itu ya, ada kotoran itu semisal ada sisa-sisa, maka sampean itu harus segera mengulangnya karena sampean itu belum mendapatkan rukhsah. Beda halnya dengan orang yang sakit kayak gitu. Kemudian definisi di najis sudah. Sekarang kita akan beralih kepada aqsamun najasa, yaitu macam-macam najis itu apa saja. Najasa itu salah satu aksamin. Najis itu sebagaimana yang kita ketahui bersama, najis itu terbagi menjadi 3 itu kan. Yang pertama mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Yang pertama ada najis mughalladah, ada najis mukhaffafah, ada yang najis mutawassithah. Ya. Najis mughalladah itu apa? Najis yang berat. Kalau najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan saja, ringan. Kalau yang mutawassithah itu yang sedang-sedang. Kemudian najis mughalladah itu apa? Fal mughalladatu najasatul kalbi wal inziri wa ma tawallada minhuma. Yakni najis mughalladah itu adalah najisnya anjing dan najisnya babi dan sesuatu yang terlahir dari keduanya. Ya, misal ada kambing nikah dengan babi misal kemudian beranak, itulah menghasilkan anak, itu tetap najis karena itu tawallat min huma itu kan ya, terlahir dari keduanya. Au min ahadima, atau terlahir dari salah satu keduanya. Kalau yang pertama itu tawallat min huma itu berarti babi dengan babi kemudian punya anak ya. Punya anak, maka anaknya itu najis. Atau kalau tawallat min huma, babi kawin dengan kambing tadi itu, menghasilkan sapi semisal. Semisal ini, ya, maka itu juga najis itu. Wal muhaffafatu itu apa? Itu kan najis mughalladah tadi. Sekarang wal muhaffafatu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am litaghuddi. Jadi najis muhaffafah itu adalah najis kencingnya anak kecil yang mana anak kecil tersebut belum mengkonsumsi makanan. Nah, makanan itu dia konsumsi sebagai apa? Sebagai penguat. Apa penguat itu? Kekuatan, sumber kekuatan lah, stamina lah, untuk anak kecil itu. Jadi semisal Mas Ali nih punya anak masih kecil, semisal masih kecil, kemudian Mas Ali pas lagi gendong kemudian anaknya kencing gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori najis apa kencingnya anak kecil itu? Anak kecil laki-laki ya. Anak kecil laki-laki. Maka najis itu termasuk dalam kategori najis muhaffafah. Intinya alladzi lam yat'am litaghuddi. Dia itu belum mengkonsumsi makanan yang tujuannya adalah untuk sebagai stamina bagi dia. Ghairul labani, kecuali selain susu intinya. Walam yablugh al-haulaini, dan syaratnya juga anak tersebut belum sampai berumur 2 tahun. Kalau semisal 2 tahun, maka itu sudah naik grade-nya itu. Ya, majid masuk ke mutawassit sudah. Tidak masuk ke muhaffaf. Wal mutawassitatu bakin najasati kal khamri. Kalau najis mutawassit itu apa? Ya najis-najis yang lain, bakil najasati, najis yang lain sisanya itu, contohnya seperti homer, itu kan najis kan, homer minuman itu, kemudian ya kencing sapi itu kan, homer itu kan minuman tuh, kencing sapi itu masuk ke mutawassito itu sudah. Intinya yang najis mughalladah itu cuman anjing dan babi itu. Izalatun najasati. Sekarang bagaimana kita itu menghilangkan najis? Tata cara tutorial menghilangkan najis. Tazulu an-najasatu al-mughalladatu bi ghusli ma tanajjasa biha sab'a ghusalatin. Jadi najis mughalladah itu bisa dihilangkan dengan cara dibasuh. Yang terkena najis itu dibasuh dulu, kemudian disusul dengan dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, kemudian disusul dengan debu nanti. Ihdahun nabi turabin, salah satunya dengan menggunakan debu. Mujziin fit tayammumi, yang mana debu itu, yang debunya yang digunakan untuk membasuh, mensucikan itu
kategori debunya itu adalah kategori debu yang bisa digunakan untuk bertayamum. Yang suci itu kan, bukan intinya bukan tai sapi lah itu kan ya. Ah, bukan kayak gitu. Itu iya contoh bener itu, beneran contoh, tapi contoh yang salah itu kan ya. Kan katanya Mas udah gak boleh menyalahkan. Bener. Bener pada tempatnya itu ya. Wal muwafafatu bi rasyima tanajjasa biha bima'in ya ummuhu. Kemudian itu kalau menghilangkan tadi yang pertama menghilangkan najis mughalladhah dengan cara dibasuh pakai air 7 kali, kemudian salah satunya dibasuh dengan debu. Bagaimana sekarang kalau misal najis muhaffafah? Yaitu najis muhaffafah tadi dijelaskan bahwa najis itu adalah najisnya anak kecil laki-laki yang umurnya itu belum 2 tahun dan dia itu belum makan apa-apa kecuali ASI. Bagaimana cara menghilangkan? Itu nggak usah dibasuh, nggak usah dimandikan, nggak usah dicuci. Cukup dengan memercikkan air. Itu sudah suci. Dipercikkan saja. Wal mutawassitatu al-ainiyatu wa hiya allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Wal mutawassitatu najis mutawassito bagaimana sekarang? Najis mutawassito yang ainiyah, indrawi, yang terlihat. Najis mutawassito itu cara menghilangkannya dengan cara apa? Ya, biizalati launiha aw rihiha wa ta'miha, dengan cara menghilangkan apa tuh? Warna, bau dan rasa. Itu ya najis aini ya, itu adalah najis yang terlihat oleh mata itu kan. Maka cara menghilangkannya, kalau misal ada berak di sini, maka itu dihilangkan dulu zatnya, ya kan? Dihilangkan zatnya, kemudian ia disucikan pakai air. Ya. Habis itu dicium dulu. Ya. Bau enggak itu? Itu yang najis ainia ya. Najis ainia yang terlihat oleh mata. Ail hukmiyah tuh bagaimana? Misal sekarang najisnya itu berupa najis najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tak tampak. Wa ya allati la launa wala riha wala ta'malaha. Itu najis yang tidak ada warnanya, enggak ada baunya, enggak ada rasanya. Itu cukup dengan cara bijaril ma'i ala mata najasabi. Cukup dengan cara mengalirkan air atas tempat yang terkena najis. Cukup dialirkan air saja. Najis hukmiyah seperti apa? Kayak kencing tuh, kayak kencing kucing, masih ada baunya tuh ya. Apa ya? Kalau ya kalau di sini itu nggak ada dijelaskan sih. Kalau ya di kitab-kitab tuh najis ainnya itu adalah najis najis hukmiyah itu contohnya air yang sudah bercampur dengan air mawar dicampur dengan air itu. Air apa namanya? Air putih biasa itu, Mas. Air mawar. Iya, itu kan enggak kan air mawar yang didiamkan udah lama semisal. Itu kan sama kan baunya sudah hilang. Kemudian untuk membedakan enggak bisa ketemu itu caranya ya dengan cara ditumpahkan itu. Ya. Kalau sudah lama bagaimana? Enggak bisa digunakan bersuci itu. Air mawar yang kejatuhan najis kayaknya. Yang saya ingat tuh ya. Air mawar yang kejatuhan najis. Iya, nggak terlihat. Kemudian untuk dibedakan dengan air satu timba sama-sama itu air itu nggak ketemu. Dengan cara berijtihad katanya. Kalau ijtihadnya ya berijtihad lah, tumpahkan salah satunya itu. Berijtihad kalau dalam kitab yang saya pelajari itu sudah pembahasan najis. Kalau najis mughalladhah kan tadi itu kan 7 kali. Kemudian kalau najis muhaffafah cukup dipercikkan. Kemudian najis mutawassit itu dengan cara dihilangkan ainun najasahnya kalau dia itu berupa najis ainiyah. Kalau dia berupa najis hukmiyah cukup disiram. Cukup disiram saja. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang istinja. Istinja ini biasanya orang gunung dulu, saya masih di Balikpapan tuh sama banyak di sana orang yang beristinja itu. Karena air susah kan di Balikpapan tuh. Ke sawah mereka itu. Al istinja lugatan al-qat'u.
istinja secara bahasa itu adalah memutus apapun itu secara bahasa itu dinamakan dengan istinja. Wa syar'an izalatul kharijin najisi al mulawithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Secara syariat, definisi istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar, yang mana sesuatu itu najis dan sesuatu itu mengotori terhadap farji. Misal ada orang berak itu kan pasti kotor keluarnya itu kan. Itu najis. Yang mana kharij an najis, sesuatu yang keluarnya najis itu keluar anil farji dari farji. Menghilangkannya itu dengan apa? Kalau istinja, menghilangkan bima'in aw hajarin dengan menggunakan air atau menggunakan batu. Kemarin kita sudah belajar tentang wasailut tohoro. Wasailut tohoro itu kan ada 4 kan? Apa saja itu kemarin? Air, debu, batu, kemudian sama itu kan ketika menyamak kulit itu kan. Ada 4 tuh wasailut tohoro. Nah, di sini dalam istinja itu ada 2 yang digunakan dalam istinja, yaitu menggunakan air, kemudian menggunakan batu. Yang afdol bagaimana? Wal afdalu al istinja'u bil hajar. Yang lebih utama itu adalah istinja itu menggunakan batu dulu, summa itba'uhu bil ma'i. Kemudian mengikutkan istinja bil ma'i dengan air. Istinja bersihkan dengan batu, kemudian disusul dengan air. Itu yang lebih utama. Summa al-iktisaru alal ma'i. Itu yang lebih utama kan batu plus air kan. Nah, kemudian kalau semisal summa al-iktisaru alal ma'i, kemudian mencukupkan alal ma'i atas air. Wa juzu al-iktisaru alal hajari. Bagaimana sekarang kalau semisal menggunakan batu saja, kalau semisal daerah itu susah air, sulit air. Boleh enggak? Boleh saja. Mencukupkan dengan air. Lakin bitis'ati surutin, boleh menggunakan batu saja, tidak menggunakan air, tapi harus memenuhi dengan 9 syarat ini. Pertama syaratnya alla yajifa an najisu. Pertama, najisnya itu tidak boleh kering. Enggak sampai kering tuh. Ya masa ada orang yang kuat itu kan ya, nahan itu sampai kering gitu kan. Najisnya itu kan ya. Syaratnya itu dia boleh menggunakan batu saja yang pertama, tidak boleh kering ya, satu itu. Kemudian alla yantakila, najisnya itu tidak berpindah. Tahu kan ya bahasa modern tak cepek gitu ya. Kalau semisal kita BAB terus ada mohon maaf ini ya, kotoran itu sampai ke betis sini, nah kan udah berpindah dari tempatnya ini kan. Itu nggak boleh itu menggunakan batu saja, harus menggunakan air. Ya. Tidak boleh berpindah ya. Najisnya itu tak boleh berpindah. Wa alla yatra alaihi akhar, dan juga tidak boleh timbul najis lain. Kalau semisal gini, Mas Alwi ini lagi gak nemu air, ya terpaksa dia harus ke tengah tebu itu kan ya, ke tengah tebu, BAB di sana, ya kan? Nah, belum selesai nih coy, BAB di sana kan? kamu boleh menggunakan, Mas Alwi ini boleh menggunakan batu dengan syarat Mas Alwi itu tak boleh kencing. Tidak boleh ada hadas lain selain hadasnya itu. Otomatis itu. Kalau semisal dia kencing aja, nggak boleh ada ini. intinya tak boleh timbul lain, Mas. Kalau mau istinja itu harus ya kencing aja itu. Kalau berak ya berak aja. Kalau semisal ada najis yang lain, maka itu tak boleh menggunakan batu saja, harus menggunakan air plus batu. Ai goiru jinsihi, selain jenisnya. Kalau semisal jenisnya itu adalah berak, maka tak boleh kencing. Ini menurut konsepnya itu, menurut Syafi'iyah kan seperti itu, Mas. Tapi dalam madzhab Syafi'iyah sendiri itu masih ada hilaf di sana. Kalau semisal masih ada yang mengatakan boleh seperti itu. Kalau di dalam sini disebutkan Imam Ar-Romli yang berpendapat seperti itu. Wastasna Ar-Romli itu. Kalau menurut Imam Ar-Romli nggak apa-apa, mungkin selain beda jenis timbul, selain beda jenis, intinya najis itu tak berpindah dari tempatnya.
kalau kencing pasti bersih itu kan ya, kalau pasti berpindah dari tempatnya itu kan. Kalau kencing itu, kalau kencing sambil berak itu Mas, pasti berpindah itu kan. Iya, itu anak kiri biasanya. Iya itu. Kursung. Mungkin kalau dulu istinja itu, kalau kencing ini ya, kalau menurut saya ini konteksnya ini, kencing kemudian dibersihkan menggunakan batu. Kalau konteks sekarang kan sudah beda dengan dulu. Bisa solusi kan? Ini solusi ini, kencing dulu kemudian dibersihkan menggunakan batu, lalu kemudian dia berak. Nah, ini solusinya. Kalau keburu itu ya. Kalau keburu kan ya, itu yang menjadi problem itu kan. Ya kan kita kan udah bersyukur ya, ada nggak susah air itu maksudnya. Air nggak susah itu jadi. Ini konteksnya di Arab kan dulu. Terus kemudian selanjutnya, syarat yang selanjutnya, wa alla yujawiza as-safata wal hasyafata. Ya ini sini ini, wa alla yujawiza, tidak boleh melampaui, tidak boleh melebihi terhadap permukaan kemaluan, wal hasyafata dan hasyafah. Tak boleh itu keluar dari arena. Iya. Gating itu. Ya, tidak boleh keluar dari arenanya itu aja. Ya. Paham ini kan maksudnya kan. Wa yakuna bisalah si masahatin, dan harus menggunakan 3 kali usapan katanya. Batunya itu harus 3 kali usapan. Bukan batunya, anunya sih. Satu batu menggunakan 3 sisi itu nggak apa-apa. Intinya mempunyai 3 ujung. Misal batu bentuk segitiga tuh diusap 3 kali, harus 3 kali. Kalau misal 3 batu nggak apa-apa ya. Kalau misal satu ini kan itu kan ada yang kasus misal bagaimana kalau nggak mau ruwet tuh katanya bahasanya tuh, menggunakan satu karena susahnya di batu, misal satu batu tapi mempunyai 3 ujung. Boleh nggak? Boleh, asalkan dia mempunyai 3 sisi, misalnya segitiga itu. Terus kemudian wa ayyunqiya al mahalla, dan batu itu dapat membersihkan terhadap tempat, pastilah dapat membersihkan. Jadi maksudnya apa? Tak boleh menggunakan batu yang tak bisa membersihkan kepada tempat. Semisal batunya itu tak mempunyai ujung tuh, halus. Itu kan nggak bisa membersihkan, pasti ada tuh kan sisa-sisa itu kan. Iya. Punya ujung Mas, berujung. Kemudian wa ayyakuna al-mamsu bihi tohiron. Kemudian yang kedua, al-mamsu bihi tohiron, sesuatu yang dibasuh itu suci. Gimana? Paham nggak? Mamsuh, sesuatu yang dibasuh itu harus suci. Ya, mungkin kalau nggak suci, contohnya konteksnya seperti apa ya? Habis muati itu kan nggak suci. Atau terkena najis lah, najis sebelumnya tuh terkena najis lain itu. Nggak tahu najisnya itu kenapa itu. Intinya dia pernah terkena najis yang lain. Kemudian setelah itu dia buang air. Kemudian buang air kan sampean mau dibersihkan dengan batu, sekarang pertanyaannya apakah boleh atau enggak? Iya boleh saja, tapi nanti kan nggak harus menggunakan ketika bersuci, mau wudhu itu harus pakai air itu. Ya paling utama memang air lah. Ya kalau mau yang afdol itu tadi air, batu kemudian disusul dengan air itu. Itu yang sebenarnya yang afdol itu lah. Wa yakuna qolian, ya harus dapat qolian itu mencabut itu kalau bahasa Arabnya itu. Menghilangkan, Mas. Batunya itu harus dapat menghilangkan ya. Kalau qoli ini kalau konteks sekarang itu bisa tisu itu dah. Tisu. Ya gimana kalau dia di pesawat nyari batu tuh kan? Pakai tisu tuh. Kemudian yang terakhir ini, syarat yang ke-9, wa alla yakuna muhtaroman kama marro. Yang keempat, yang ke-9 itu sesuatu yang digunakan untuk membersihkan itu harus tidak boleh berupa barang yang muhtarom, dimuliakan. Kayak misal ya Mas Arli banyak uangnya ini kan. Ya pakai uang dia membersihkannya itu. Enggak boleh, meskipun uang bisa membersihkan. Misal uang dikundel sampai banyak itu.
kemudian dibersihkan baik itu nggak bisa. Karena itu apa? Karena itu adalah muhtarom. Iya. Karena itu merupakan sesuatu yang muhtarom. Sekarang kita masuk ke tayamum. At-tayamum, bismillahirrahmanirrahim. At-tayamum lugatan al-qasdu. Tayamum secara bahasa itu adalah bermaksud. Intinya bermaksud lah, menuju lah itu. Bermaksud, berniat, menuju, itu banyak maknanya itu qasdun itu. Sedangkan maknanya tayamum secara syariat isolut turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin maususatin, yaitu menyampaikan debu ilal wajhi kepada wajah, wal yadaini dan kedua tangan, biniyatin maususatin dengan niat tertentu. Jadi definisinya tayamum secara syariat itu adalah menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan dengan niat yang tertentu. Tidak boleh menggunakan niat wudu, ada niatnya sendiri tayamum itu kan. Asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum itu ada di sini. Asbabut tayamumi sab'atun, sebab-sebab tayamum itu ada 7. Nadhamaha ba'duhum biqauli, yang mana yang 7 ini oleh sebagian ulama itu disusun dengan perkataannya ulama. Yang pertama faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu marodun yashukku jabiratun jiroh. Yang pertama faqdun, ya, nggak ada air. Faqdul ma, nggak ada air. Wa khaufun. Kemudian yang kedua itu adalah khawatir. Ya, khawatir. Ya, khawatir. Kalau di kitab itu kalau khaufun, kalau di sini bi ayyakhafa ala nafsi min aduwin aw sabuin. Dia sebenarnya ada air di sungai sana. Tapi kalau ke sana itu bisa disantap sama buaya misal, atau dia itu mempunyai musuh. Mau ke sana pas misal dia mau sholat isya malam-malam ke sana. Kan sepi. Khauf, dia harus takut dibunuh sama musuhnya. Nah, itu merupakan rukhsah juga, dia itu boleh melakukan tayamum. Itu khauf. Yang kemudian yang ketiga hajatun, yaitu hajat. Contohnya biayah tajadil ma'i li atsyihayawanin muhtaramin. Karena dia itu sebenarnya punya air, tapi ada sesuatu yang membutuhkan selain dia. Contohnya seperti apa? Hewannya dia ada air setimba, digunakan untuk berwudu bisa sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang lain yang lebih butuh daripada dia, yaitu hewannya itu. Kalau semisal hewannya itu tidak diberi minum, maka dia akan mati. Maka itu tidak apa-apa kita menggunakan tayamum bersucinya. Itu masuk ke kategori yang ketiga, yaitu hajat. Kemudian idlaluhu. Kemudian yang keempat, sebab-sebabnya kita dibolehkan bertayamum yaitu apa? Kehilangan air. Ada air, tapi kemudian airnya itu menjadi tidak ada karena hilang. Kemudian marodun yashukku, sakit, yang mana sakit itu menyebabkan kita itu masyakko. Karena ada kan sakit yang biasa aja kan, tapi ada sakit yang kalau kita menggunakan air maka itu akan mendatangkan masyakko kepada kita. Misal sakit apa? Itu bahaya pakai air, demam. Apa cacar itu biasanya tuh, cacar dan lain sebagainya itu dah. Itu masuk ke ruso atau sebab-sebab tayamum yang 7 itu, sakit. Kemudian jabiroh, yang selanjutnya yang ke-6 itu adalah dia menggunakan jabiroh. Jabiroh itu perban, atau kalau orang Mas, celepeng. Itu nggak apa-apa kita bertayamum. Tapi nanti ada syarat-syaratnya itu. Kalau pakai celepeng itu, kalau di Fathul Qorib itu kita harus nanti memakai ini dalam apakah kita waktu punya wudu atau enggak itu kan. Nanti itu akan menyebabkan kepada kita apakah kita perlu i'adah atau enggak ketika sehat. Nanti itu ada anunya. Wajirohun. Kemudian yang ke-7 itu adalah luka yang di anggota tayamum. Yang anggota wudu. Kalau sini bi ayyufa min wusudil ma'i ilaiha syai'an minal idrari al-madhkurati fayusalu aswaihu wa yatayammamu anil jarihi waqta ghuslihi. Dengan gambaran dia khawatir dari air itu sampai kepada anggota badannya, itu dia khawatir itu akan terjadi mudarat yang lebih besar. Fayusalu aswaihu, maka yang saat itu dibasuh, wa yutayammamu dan ditayamumi anil jarihi dari anggota yang jari, yang luka itu. Waqta ghusli, pada waktu anggota itu dibasuh. Terus syurutut tayammum, syarat-syaratnya tayamum itu ada berapa? Syurutut tayammumi 12. Syarat-syaratnya tayamum itu ada 12. Ayakuna biturabin, yang pertama,
syaratnya tayamum itu harus menggunakan debu, pasti itu kan, karena tayamum itu sebagai ganti dari wudu. Wa yakuna turabu tahiran. Yang kedua syaratnya debunya itu harus suci. Tadi itu kata Imam Salwi, tidak boleh menggunakan debu yang dekat-dekat dengan kandang sapi itu kan. Karena itu ada potensi di sana itu bercampur dengan kotoran kan. Kotoran yang sudah kering kemudian dibawa angin jadilah itu. Wala yakuna mustakmalan, dan debunya itu tak boleh mustakmal. Maksudnya mustakmal apa? Setelah digunakan, Mas. Misal digunakan untuk wajah. Nah, kita nggak boleh ngambil di tempat yang sama, harus berpindah geser dikit. Tuh. Enggak kan cuma 2 kali tuh, Mas. Ini 1 muka, kemudian ini tangan udah. Udah kayak gitu tayamum kan. 2 kali, cuma 2 kali tepukan itu. Wala yukhalitahu dakikun wa nahuhu. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang keempat ini. Syarat yang keempat, pada debu itu tidak boleh bercampur dengan tepung katanya. Dakik itu kan tepung tuh. Wanahu dan seumpamanya tepung. Ya, apa saja kanji dan lain sebagainya itu tak boleh debunya itu bercampur. Terus yang selanjutnya wa ayyaksidahu. Kemudian selanjutnya dia harus bermaksud. Maksudnya dia harus berniat untuk ngambil debu itu yang menggunakan untuk tayamum. Kalau di dalamnya dijelaskan qauluhu ayyaksidahu bin naqli walau bifi'li ghairihi bi'idnihi. Dia itu harus bermaksud untuk memindah debu kepada anggota yang dia mau tayamumi, walau binaqli ghairihi bi'idnihi. Sekalipun yang mentayamumi itu adalah orang lain, tapi dengan izinnya dia. Itu intinya dia harus bermaksud dulu, dalam artinya berniat dia menggunakan debu itu. Kemudian wa ayamsaha wajahu wa yadayhi binaqlataini. Wa ayamsaha wajahu wa yadayhi binaqlataini. Dia harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya binaqlataini dengan 2 kali pindahan ini. Ya, diginikan, Mas. Terus wa yuzila najasata awalan. Syaratnya wa yuzila, dan dia harus menghilangkan najasata kepada menghilangkan najis yang pertama kali. Kalau di dalam itu ai in amkanat wa illa tayammama ma'aha wa ada inda ibni hajarin wa shalla sholata faqidat tahuraini inda ramli wa ada. Dia harus menghilangkan najisnya. Misal dia seperti tadi, dia itu tak menjumpai air kan, tak ada air di tempat itu. Otomatis dia kan tak bisa berwudu juga karena di tempatnya itu memang tidak ada air. Nah, syaratnya kita diperbolehkan tayamum, kita harus menghilangkan najis dulu itu. Yang pertama harus dihilangkan dulu najisnya, baru kemudian kita disusul dengan tayamum. Kecuali di dalamnya illa faqidut tahuraini inda romli. Kecuali adalah orang yang faqidut tahurain, yaitu orang yang tak bisa berwudu dan tak bisa tayamum. Tadi itu gambarnya faqidut tahuraini, orang yang lumpuh itu. Dia kan enggak orang lumpuh dan dia itu sakit lah, misal sakit apa itu, sakit penyakit kulit, itu kan nggak bisa menggunakan air kan, nggak bisa pakai debu juga, maka dia sudah masuk ke kategori faqidut tahuraini. Dia boleh melakukan sholat tanpa wudhu dan tayamum, tapi sholatnya itu sholat li hurmatil waqti. Kalau misal dia itu sehat suatu saat, maka dia harus i'adah mengganti. Wa yajtahida fil qiblati qablahu. Dia harus berijtihad fil qiblati, dalam kiblat, qablahu sebelumnya. Dia harus berijtihad dulu menentukan arah kiblat. Syaratnya dia mau bertayamum. Wa yakuna tayammum ba'da duhulil waqti. Tayamum itu harus masuknya waktu. Misal kita mau tayamum untuk salat duhur. Jadi kita harus nunggu adzan dulu boleh tayamum. Mas ya. Bisa jadi kan ada potensi sebelum masuk waktu duhur kita menemukan air lah, ada potensi kan, nggak menutup kemungkinan. Misal gini, misal ini mau sholat duhur tapi di tempatnya nggak ada air, udah diam aja dia. Biasanya ada orang apa namanya, ada orang lewat tuh, lewat air pump. Nah waktu itu nggak ada, dia nggak boleh langsung gegabah langsung ambil wudu, nunggu dulu sampai duhur. Kalau benar-benar sampai duhur itu benar-benar gak ada yang jualan air itu, maka dia
boleh tayamum. Syaratnya itu memang harus duhulul waqti. Wa yatayammama likulli fardin. Dia boleh bertayamum likulli fardin untuk sholat fardu. Jadi tayamum itu kan dia kan sebagai ganti dari wudu kan. Jadi tayamum itu satu fardu dan beberapa sunnah. Kalau untuk fardu yang lain ya ambil tayamum lagi. Kalau misal bagaimana kalau misal sholat fardu kemudian sholat jenazah? Boleh nggak? Boleh. Sunnah. Terus wafakdul ma'i dan kemudian syarat selanjutnya itu adalah fakdul ma'i, tidak ada air, wa adamul maksiati dan juga tidak pula maksiat bisa fari. Dia berpergian semisal dia berpergian mencari burung haram semisal. Ya, semisal kan maksiat dia berpergian ke Surabaya semisal lah. Anggaplah pas sampai di Pasuruan nggak nemu air. Tujuannya adalah nyari burung yang haram. Semisal dia itu nyari burung tujuannya adalah untuk bertaruh ini ya. Ini kan sudah perginya ke Surabaya, memang sudah maksiat kan dari berangkatnya. Itu namanya maksiat bisafar. Tujuannya adalah memang itu kan maksiat ada dua, ada maksiat fisafar, ada maksiat bisafar. Kalau maksiat bisafar memang tujuannya dari awal memang maksiat. Kalau maksiat fisafar awalnya dia ke Surabaya, tujuannya adalah untuk beli apa misal. Ternyata di pertengahan dia kesempatan. Itu namanya maksiat fisafar. Kalau ini bisafar. Intinya kalau dia tidak menemukan air di Probolinggo atau di Pasuruan semisal, dia tuh tak boleh melakukan tayamum. Karena apa? Karena dia sudah dari awal niatnya sudah ada maksiat. Sudah salah dari awal. Maka orang yang bermaksiat itu tak mendapatkan rukhsah dari syariat, tidak mendapatkan keringanan. Furudut tayamumi khamsatun. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlut turab, as-sani an-niyatu, as-sadisu masul wajhi, ar-rabi'u masul yadaini ma'al mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu. Jadi fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama dia harus memindahkan debu. Itu fardu tuh kan. As-sani, kemudian yang kedua itu adalah dia harus ini an-niyat. Penting kan? Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga dia harus mengusap wajah. Itu kan memang fardunya ini memindah debu kemudian mengusap wajah. Kemudian yang keempat mengusap kedua tangan bersama siku-siku. Caranya tutornya kayak gini ya. Nawaitu dari sini ya. Terus sampai ini Mas. Harus apa ya bahasanya itu? Mualah tuh. Mualah. Ya. Boleh jadi imut Mas. Mualah. Harus nggak boleh tuh niatnya tuh dari ngambil ini nggak boleh putus sampai ke sini. Karena kan ini awalu gusli awalil juz guslu awalil juz membasuh awal yang wajib di sini dah. Terus menerus harus mualah. Kemudian yang keempat yang kelima yaitu adalah tartib. Tartib ini gimana? Ya terus tartib. Begini ngambil tek kepanjang. Bagaimana kalau misal kayak gini? Satu ini untuk wajah. Satu untuk ini. Kemudian dia ngambil lagi. Ini untuk ini. Nggak apa-apa itu. Ya, tetap aja kan. Kalau di dalamnya, kalau di Fathul Qorib kan kayak gitu kan nih. Boleh kita kayak gini, tek untuk wajah. Kemudian basuhan tepukan pertama itu untuk wajah dan tangan kanan. Kemudian tepukan kedua untuk tangan kiri. Kayak gitu. Sunnah. Sekarang sunnah-sunnahnya tayamum. Sunnah tayamumi kasirotun. Sunnah-sunnahnya tayamum itu banyak sekali. Minha asiwaku wa tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu wa takhfifu turabi minal kafaini wa kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu'i ghairu taslisi. Jadi sunnah-sunnahnya tayamum itu banyak sekali. Yang pertama itu siwak, dianjurkan bersiwak, kemudian membaca basmalah. Itu sunnah itu membaca basmalah. Kemudian mendahulukan tangan yang kanan alal yusra atas tangan yang kiri. Kemudian mualah, bersegera. Jangan masih ngopi itu kan. Dianjurkan kita langsung bersegera coy. Bisa gak jadi itu nanti kalau masih ngopi itu. Wa takhfifu turabi minal kafaini, yaitu meringankan debu. Maksudnya meringankan debu itu naktakada itu Mas. Ya, tak biar gak jadi zombie kita itu mukanya.
Perlu. Dan banyak lagi sunah-sunahnya tayamum itu sama seperti sunah-sunahnya wudhu. Intinya selain taslis di dalam tayamum itu tak perlu taslis. Kalau wudhu kan kita dianjurkan taslis kan. Nah, kalau di tayamum itu tak perlu taslis. Ini ya, telur kali wah. Telur kali lagi. Itu lo kali ya, kira mau tak kira mau tak kira ngatain Ramon. Cukup satu kali aja. Gitu. Terus makruhatu tayammumi, sekarang makruh-makruhnya tayamum. Makruhatu tayammumi isnani, takrirul masi wa takthirut turab. Yang pertama adalah mengulang-ulang usapan, takrir, mengusap. Intinya kalau gini, gini. Wa taksirut turabi, dan memperbanyak debu. Makruh. Memperbanyak ini takdir rokok itu Mas. Makruh itu Mas. Oleh jawabannya adalah boleh memang. Boleh atau enggak? Boleh. Iya, buatan itu. Ya, yang terakhir ini ya, mubtilatut tayammum. Sekarang itu tentang batal-batalnya tayammum. Mubtilatut tayammumi kasyirotun minha al-hadas wariddatu wa tawahumul ma'i kharijas sholati wal ilmu biwujudil ma'i wal qudratu ala samanihi. Jadi batal-batalnya tayamum itu diantaranya itu adalah hadas. Misal kita udah tayamum, kemudian setelah itu berhadas, maka tayamumnya itu menjadi batal, sama seperti wudhu itu. Kalau mau sholat harus ambil lagi tayamum. Kemudian riddah, murtad. Setelah bertayamum, kemudian dia itu mengucapkan kalimat atau melakukan hal-hal yang menyebabkan dia itu menjadi murtad. Maka seketika itu, misal ini ya, Mas Alwi misal. Ya. Mas Alwi ambil tayamum mudah, selesai Mas Alwi tayamum. Kemudian setelah itu Mas Alwi bilang, "Wah, kayak buat nama ingat Allah kan." Misal itu. Nah, itu kan sudah menyebabkan dia murtad kan? Murtad secara keyakinan juga bil qaul, itu sudah murtad. Dia seakan-akan mengatakan Allah itu ada dua itu. Murtad. Meyakini, ya Allah, padahal kamu belum pernah melihat Allah kan? Asbab riddah. Banyak itu nanti. Itu bukan pembahasan saya, itu asbab riddah, itu pembahasannya apa itu, tasawufnya itu. Di sana itulah. Saya bahas fikihnya aja ini. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan tayamum apa? Tawahumul ma'i kharijas sholati. Dia menduga adanya air di luar waktu sholat. Dia belum masuk waktu dia masuk waktu sholat, tayamum kan, duhur sudah. Allahu Akbar, udah tayamum. Kemudian dia gak langsung sholat duhur. Nah, pada waktu itu belum melaksanakan sholat duhur, Mas Alfi ini menduga, saya nggak main atrak dari dojo nyambi air pam lah. Maka tayamumnya itu menjadi batal karena sampean itu menduga adanya air. Tawahum di sini. Waham itu di bawahnya don. Waham itu grade paling bawah, waham itu duga ya, grade paling bawah. Kan ada don, ada syak, ada waham. Don itu mungkin lah 60% lah Mas, kalau don itu. Dugaan kuat itu kan. Don itu 60% atau 70% lah. Gak sampai ke paling atas kan tingkatannya yakin kan. Di bawahnya yakin itu ada don. Kemudian di bawahnya don itu syak. Syak itu dugaan, mungkin dugaannya itu gak terlalu kuat. Mungkin sekitar berapa ya? 50 atau 40% lah. 40% adanya air. Kalau waham itu dikit tuh Mas. Paling rendah itu. Mungkin 10, 25, 20% itu. Nah, waham saja dia itu sudah bisa batal. Ya. Kemudian wal ilmu biwujudil ma'i, dan dia itu tahu terhadap adanya air. Kalau sudah tahu air itu semisal jangan bertayamum. Ini kan maksudnya ini kan ilmu biwujudil ma'i ini kan yang biasa itu, tahu adanya air tapi dia memilih bertayamum. Ya, nggak ada manik tuh. Lebih jauh. Ya. Terus kemudian yang membatalkan tayamum lagi itu wal qudratu ala samani, dia mampu membeli air. Airnya nggak ada. Dia kalau mau dapatkan air itu harus beli. Kemudian yang membatalkan tayamum selanjutnya itu adalah wazawalul illati al mubihati, yaitu hilangnya
ilat, alasan yang memperbolehkan dia bertayamum. Contohnya seperti apa? Sakit itu kan termasuk ilat kan, alasan diperbolehkan dia itu bertayamum. Tapi kalau semisal ilatnya itu sudah hilang, alasan dia itu bertayamum itu sudah hilang, maka dia tak boleh lagi bertayamum, maka harus menggunakan air. Terus illa fi sholati asyakitoti fi salasil akhirati, kecuali di dalam sholat asyakitoti yang gugur bihi fi salasil akhirati. Kecuali dalam sholat nanti ini ada ini bahasannya nanti di bab sholat. Wa isulaha ila fil arba'in lil akhirati. Intinya itu aja lah. Hadas, murtad, menduga adanya air di luar sholat. Kemudian dia mengetahui terhadap adanya air. Kemudian dia mampu membeli air mampu. Babul haidi, Allahu a'lam al-Fatihah.